Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun, dimanapun, jaga protokol kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan tetap cuci tangan setelah beraktivitas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tema 7, subtema 4, menjaga keselamatan diri dan orang lain di pantai dan di kolam renang. Simak pembahasannya ya. Nah, ini ada dua, berenang di kolam renang dan berenang di pantai. Nah, berenang adalah aktivitas yang menyenangkan. Pasti semuanya suka berenang. Namun, meskipun berenang adalah hal yang menyenangkan, tetapi tetap memiliki risiko bahaya, yaitu tenggelam. Nih, jangan sampai tenggelam ya. Kalaupun ada yang tenggelam, panggil orang yang bisa berenang dan harus saling menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, kalau misal tenggelam tuh lempar ban atau yang paling aman sih panggil orang yang bisa berenang ya, yang orang dewasa. Jangan panik. Nah, cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di pantai. Nih, yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Jadi kita harus aware, kita harus pantau keadaan kita sekitar. Lalu menemani teman yang melakukan kegiatan di pantai. Jadi jangan sampai teman Anda itu sendirian ya. Lalu mengingatkan teman jika ada ombak besar. Nah, kenapa? Karena meskipun di tepi pantai, kalau ombaknya tuh deras, bahaya, bisa tertabrak kita ke terumbu karang. Nah, ini menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Itu bisa kita bersih-bersih pantai ya. Lalu menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berada di kolam renang. Nah, di kolam renang dan di pantai itu memiliki peraturan yang berbeda. Nah, yang pertama, untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain di kolam renang adalah dengan mematuhi peraturan kolam renang. Yang pertama, tentang peraturan kolam renang, yaitu yang harus dipatuhi oleh pengunjung kolam renang, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Semuanya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Nah, berikut ini adalah peraturan di kolam renang. Ini kita kalau sakit jangan dipaksa untuk berenang dulu, kita harus sehat dulu ya, tidak mengalami penyakit kulit, penyakit mata atau lainnya. Nah, ini dapat mencegah dapat mencemari air dan dapat menular. Lalu yang kedua adalah memakai pakaian renang. Supaya apa nih? Supaya gerakan tubuh kita bisa bebas, bisa nyaman, tidak tertahan. Nah, ini pakaian yang terbuat dari katun maupun kapas akan menyerap lebih banyak air sehingga akan terasa berat saat digunakan untuk berenang. Ya. Tidak membawa makanan ke dalam kolam renang. Karena apa? Ya, ini karena dapat mengotori air dalam kolam renang. Selanjutnya, tidak membawa binatang peliharaan. Karena apa? Karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain.
Nah ini, membilas seluruh anggota tubuh sebelum berenang. Karena apa dek? Ada yang tahu? Nah, supaya badan kita bersih, tidak membawa kuman ke dalam air, sehingga aman di kolam renang tuh kita bisa aman, nyaman. Nah ini ada tidak meludah dan buang air kecil di kolam renang. Ini karena menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain. Nah ini efeknya secara langsung yaitu kalau orang nanti bisa menjadi bau kotor. Nah, tidak memakai alas kaki ke area kolam renang. Ya, karena untuk menjaga kebersihan air di kolam renang, agar renang dapat lebih leluasa bergerak juga, jadi tidak terganggu oleh benda yang menempel di kaki ya. Nah ini adalah rambu-rambu untuk tidak berlarian di tepi kolam renang, karena itu sangat berbahaya sekali ya. Kadang kan licin, bahaya. Untuk menghindari kecelakaan itu bisa fatal ya. Licin tuh kasihan nanti kalau misalnya kepleset gitu ya. Nah ini tidak melompat ke dalam kolam renang. Karena apa nih? Di kolam renang kan kita nggak kelihatan tuh dasarnya. Tuh yang pertama bisa menimbulkan cedera, yang kedua kita tidak tahu dasar kolam renang tuh seberapa. Nanti kalau pas kita udah gini dasar kolam di sini, kita bisa terbentur tuh kepala ke dasar kolam. Nah ini risiko terbentur ke dasar kolam kan bisa menimbulkan cedera, bahkan menyebabkan kematian. Nah pasti kita tidak mau kan ya, tidak mengharapkan hal tersebut. Dan selanjutnya adalah tidak bermain-main di kolam renang. Misalnya tuh bercanjat di kolam renang, main gendong-gendongan. Nah itu tidak boleh. Karena kenapa? Bahaya deh, bisa bermain yang lain lah nanti di luar kolam renang. Nah ini ada apa ini? Tugas kolam renang, tugas di rumah, yaitu sebutkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain saat berenang. Nah adik-adik, intinya adalah bagaimana sikap kita, etika kita pada saat di kolam renang itu bisa memberikan keselamatan kepada kita. Dan kita juga jangan lupa ya, wajib sebelum melakukan aktivitas kita harus berdoa dulu. Kita harus berdoa supaya diberikan keselamatan, diberikan kemudahan ya. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat, salah tingkah ataupun salah ekspresi dan lain sebagainya ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, minum air putih yang banyak, cuci tangan, dan istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.